كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Santriwan dan santriwati Galanmi kita di Sunter, Kemayoran, Kelapa Gading, kemudian di Kebon Bawang dan sekitarnya, serta santriwan dan santriwati Rumah Tahsin Mizanul Qiraah di Cilengsi, Bogor, serta sahabat Tahsin Mizanul Qiraah dimanapun antum berada. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan dan kesehatan buat kita semua. Mari kita lanjutkan belajar kita, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum bacaan nun mati dan tanwin serta penerapannya pada surah Al-Haqqah. Hukum nun mati dan tanwin atau nun sakinah dan tanwin banyak dibahas oleh para ulama qiraat. Di sini saya sampaikan terlebih dulu, yaitu matan Tuhfatul Atfal buah karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Beliau menulis dalam bab pertama, yaitu tentang ahkamun nuni as-sakinah wat tanwin. Ahkamun nuni as-sakinah wat tanwin. Saya bacakan ya, ini terkait dengan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamun nuni as-sakinah wat tanwin. Linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إذهام بستة أتت فيرملون عندهم قد ثابتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بهنة بينمع لما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنون تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دون طيبا زد في تقضع ظالما. Yaitu matan tajwid Tuhfatul Atfal ya, bab pertama terkait ahkamun nuni as-sakinah wat tanwin. Ya, hukum nun sakinah dan tanwin. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri beliau membagi menjadi 4 ya, yaitu idhar, kemudian ada idgham, kemudian iklab dan ikhfa. Di sini kami sampaikan 5 karena kami pisah ya antara idgham ma'al gunnah, idgham dengan gunnah, dan idgham bila gunnah, dengan idgham yang tidak dengan gunnah. Ya, kita lanjutkan. Tirai dibuka. Hukum bacaan nun mati atau tanwin, nun sukun ya, nun mati atau nun sakinah itu nun sukun. Kemudian atau ya fathah tanwin, kasrah tanwin, dhammah tanwin. Bila bertemu dengan huruf halqi maka dia menjadi idhar halqi. Bila bertemu dengan huruf-huruf idgham bihunah maka dia menjadi idgham bihunah. Kemudian bila bertemu dengan huruf ya lam dan ra menjadi idgham bila hunah. Kemudian bila bertemu dengan huruf ba menjadi iklab. Kemudian bila bertemu dengan 15 huruf selain ini dan ini maka menjadi ikhfa hakiki. Mari kita bahas satu persatu. Tirai dibuka. Ya, idhar halqi pertamanya ya. Di dalam manzumah tadi disebutkan
Fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Ya. Di dalam yang pertama kata beliau idhar halqi ada 6 ya. 6 kemudian kata beliau sittun rutibat ada 6 yang disusun ya. Fal ta'rifi maka ketahuilah. Ada hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Ya, jadi apabila bertemu dengan huruf ini maka dibaca jelas. Menurut bahasa idhar artinya jelas. Menurut istilah jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar harus dibaca jelas. Yaitu jelas dan terang. Tidak ada samar dan tidak ada dengung. Di sini dicontohkan ada banyak ya. Saya baca satu saja nanti langsung kita ke surah Al-Haqqah. Yauma idzin khasi'ah. Yauma idzin khasi'ah. Khasi'ah. Yauma idzin di sini jelas ya. Idzin kha ya, enggak boleh idzin kha, enggak boleh idzin kha. Tapi yauma idzin kha jelas dan terang. Kita langsung ke contoh di Quran surah Al-Haqqah. Tirai dibuka. Ya di sini sudah saya sampaikan di kotak-kotak ya biar langsung ketemu. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Sorsorin ya, sorsorin di sini rin sorin sorsorin nggak boleh sorsorin tapi rinnya dibaca jelas. Tanwin ini harus dibaca jelas. Sorsorin atiyah karena idhar halqi ya. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf ain di depannya. Saya ulangi. Wa amma 'adun fa uhliku birihil sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma juga idhar ya, nggak boleh dibaca dengung ataupun samar. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Nakhlin kha ini juga idhar. Ya, demikian tadi yang idhar. Masih banyak ya di Quran surah Al-Haqqah, tapi kita contohkan satu slide saja. Tirai dibuka. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham ma'al gunnah istilahnya ya. Di sini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala beliau menyatakan wa tsani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad thabatat. Wa tsani dan yang kedua tadi kan yang pertama idhar ya. Wa tsani idghamun bi sittatin atat. Yang kedua adalah idgham, ada 6 ya. Yang terkandung di dalam yarmaluna, yang terkandung dalam singkatannya yarmaluna, ya ra mim lam kemudian waw dan nun. Kemudian dibagi lagi. Lakinnaha kismani kismun yudghama. Tapi yarmaluna kemudian dibagi menjadi 2. Fihi bihunnatin biyan mu'ulima. Tetapi yang pertama adalah idgham bihunnah yang tersusun dalam bait syair biyan mu'ulima. Yanmu. Ya nun mim dan waw. Yanmu. Ya. Di sini ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, waw, maka dia harus dibaca dengung, samar ya. Di sini ada afan. Saya ulangi di sini, saya jelaskan di sini dulu ya. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan. Meleburkan, memasukkan ya. Gunnah artinya dengung, mendengung. Menurut istilah, jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu yanmu ya nun mim waw atau wayanmu ya kalau di buku-buku tajwid di Indonesia, maka huruf nun mati dileburkan dengan dengung. Contoh di sini syarron yarah, kemudian karena di sini ada
fathah tanwin ketemu dengan ya, idgham ya, bihuna, maka dibaca syarrayyarah, syarrayyarah. Ada dengung ya, ada dengung. Kalau ketemu tanwin ya, tanwin nun mati atau tanwin bertemu dengan nun dan mim, itu namanya idgham kamil, sempurna ya meleburnya. Tetapi kalau ketemu dengan ya, ketemu dengan waw, itu idgham naqis namanya. Tidak sesempurna ketemu dengan mim atau dengan nun. Kita ini contoh yang di sini ya. Saya sampaikan hanya syarrayyarah karena kita akan fokus pada Quran surah Quran surah Al-Haqqah. Tirai dibuka. Ya, ini Quran surah Al-Haqqah. Ya, lanjutannya ayat yang tadi. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Nafkhatun wahidah. Ini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf waw. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf waw. Wawu lah ya. Waw itu huruf idgham bihunah. Maka dia harus dileburkan tanwinnya tu, nggak boleh tun wa ya, nggak boleh dibaca idhar. Nggak boleh nafkhatun wa, tapi nafkhatu harus disertai dengan dengung. Monyongkan bibirnya ketika waw ya. Kita baca fa idza nufikha fis فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. Ada dengung ya. Tu wahidah. Saya ulangi. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Wahidah. Ini fathah tanwin ketemu waw ya. Ini juga idgham ma'al hunnah, dengan hunnah. Di sini juga bisa ya, kalau di sini di wasal juga sama ya. Ini juga menjadi menjadi idgham bihunnah. Nafkhatu wahidatu kalau di wasal ini. Tuwahumila ya. Karena ini waqaf, berarti di sini tidak ada idgham ya. Kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Fa yauma idzin. Nah, idziu ini kasrah tanwin ketemu waw ya. Kalau di surah Al-Waqi'ah banyaknya tanwin ketemu waw ya. Dhammah, kasrah atau fathah ketemu waw. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah. Perhatikan, maaf. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah. Yawma idzin wahiyah. Perhatikan ya, harus ada monyongnya, juga harus ada dengungnya. Monyong karena ketemu waw, melebur ya. Melebur ketemu waw, kasrah tanwinnya kemudian disertai dengan dengung ma'al gunnah. Kita ulangi dari sini. Fahiya yauma idzin wahiyah. Jangan sampai antum membaca yauma idzin wahiyah atau yauma idzin wahiyah ya. Tetapi yauma idzin wahiyah. Itu tadi masih banyak ya di surah Al-Haqqah dari 52 ayat. Tapi kita sampaikan di satu lembar ini aja. Menyingkat waktu. Tirai dibuka. Ya, berikutnya adalah idgham bila guna. Kalau tadi ma'al guna disertai guna, sekarang bila guna dengan tidak guna. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyatakan beliau di dalam kitab matan tajwidnya, wa tsani idghamun bi ghairi gunnah, dan yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah. Fil lami war ra tsumma karirannah, yaitu di lam dan ra. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, bila guna artinya tanpa mendengung la ya, bila dengan tidak. Menurut istilah, jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna ya, lam dan ra,
huruf nun mati dileburkan tanpa dengung, lam dan ro ini ya. Contohnya ini hudan lil muttaqin. Karena ini fathah tanwin ketemu dengan lam, maka dihukumi idgham bila hunah, lebur ya, tapi tidak dengan dengung. Maka dibacanya bukan hudan lil muttaqin tetapi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Enggak boleh hudan lil muttaqin, enggak boleh begitu. Kalau hudan itu ada suara dengung, ada suara ke hidung ya. Tapi hudal lil muttaqin begitu. Kita langsung ke contoh surah Al-Haqqah. Ya, di sini ada satu ya. Yang mestinya di lembar ini saya sampaikan satu saja. Ini ada kasrah tanwin ketemu dengan huruf ro, maka melebur ro-nya dibaca tidak dengan dengung. Kita baca fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tirradiyah. Nggak boleh dibaca fahuwa fi 'ishatin radiyah. Nggak boleh dibaca fahuwa fi 'ishatin radiyah. Juga nggak boleh dibaca fahuwa fi 'ishatin radiyah. Itu namanya ada dengung. Harusnya bila hunah. Dibacanya insyaallah seperti ini. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Begitu ya. Apa namanya? Idgham bila hunah. Tirai dibuka. Ya, yang ketiga yaitu iqlab ya. Iqlab menurut bahasa artinya membalik. Membalik atau merubah. Menurut istilah artinya jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca membalik menjadi mim, dirubah menjadi mim. Ini ada satu hurufnya yaitu ba. Ya. Ini ya iqlab hanya ba ya hurufnya. Contohnya di sini amadan ba'ida. Amadan ba'ida. Di sini ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ba di depannya, maka dileburkan. Dibalik, maaf bukan dileburkan ya. Kalau dileburkan namanya idgham ya. Dibalik huruf tanwinnya menjadi mim. Kalau di dalam Al-Qur'an mushaf Utsmani itu ada apa namanya ditulis ada huruf mim kecil ya. Di mushaf Indonesia juga ada. Cetakan Indonesia. Kita baca di sini amadan ba'ida menjadi amadan ba'ida dengan dengung ya, ada dengungnya. Amadan ba'ida seperti itu. Amadan ba'ida. Kita akan lihat contohnya. Kita akan baca contohnya di Quran surah Al-Haqqah. Masya Allah ya, di Cilengsi sedang diguyur hujan. Rahmat dari Allah, kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan hujan yang bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan di Jakarta Allah Ta'ala anugerahkan apa namanya hujan yang bermanfaat, hujan yang tidak menimbulkan apa namanya bencana alam. Ya, sebenarnya hujan tidak menimbulkan bencana alam ya. Yang menimbulkan bencana alam itu adalah kemaksiatan kita. Dan melalui hujanlah Allah kemudian mengirimkan apa namanya teguran buat kita semua. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kesehatan dan perlindungan kepada antum semua ya, santriwan galami kita yang ada di Jakarta, kemudian juga santriwan dan santriwati Rumah Tahsin Mizanul Qiraah yang ada di Cilengsi Bogor, dan juga sahabat Tahsin Mizanul Qiraah yang ada di Indonesia Raya. Ini ada dhammah tanwin ketemu ba, ini iqlab ya. Saya kotakin. Kita baca kadzabat tsamudu 'adum bil qari'ah wa 'adum. Iqlab di sini ada mim kecil ya. Dirubah dibalik menjadi mim. Wa 'adum bil qari'ah, bukan wa'adub bil qari'ah. Kalau wa'adub itu namanya idgham, bukan wa'adung bil qari'ah ya. Wa'adung bil qari'ah itu namanya ikhfa. Tapi kalau wa'adum bil qari'ah itu iqlab. Saya ulang ya.
Kadzabat Tsamudu 'adum bil qari'ah. Begitu ya, iklab. Kita lanjutkan, tirai dibuka. Ya, ini yang terakhir ikhfa hakiki ya. Ikhfa hakiki. Oh, tadi yang iklab belum saya bacakan ya. Belum saya bacakan saya balik dulu. Ya, maaf. Iklab saya bacakan matan dari kitab Tajwid Tuhfatul Atfal. Watsalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Watsalithu yang ketiga yaitu iklab. Ya tadi iklab ya. 'Indal ba'i yaitu pada saat bertemu dengan ba. Kemudian miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i ya. Bi ghunnah ya. Miman yaitu diubah menjadi mim, kemudian bi ghunnah dengan hunnah ma'al ikhfa'i dan disamarkan. Jadi harus ada hunnah, harus ada samar ya. Di sini wa'adum bil qari'ah ya, begitu. Kita lanjutkan, tirai dibuka. Ikhfa hakiki ya. Menurut bahasa, ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Menurut istilah yaitu jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, huruf nun mati dibaca samar-samar. Hurufnya ada 15 ya. Di dalam matan Tuhfatul Atfal dijelaskan, saya baca, warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili. Yang keempat adalah ikhfa ya. Kemudian minal hurufi wajibun lil fadili. Kemudian fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmin hadzal baiti qaddamantuha, yaitu ada 15 fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha. Kemudian beliau merangkumnya dalam sebuah syair, bait syair yang indah. Kata beliau, fi kilmi hadzal baiti qaddamantuha, itu dirangkum dalam bait syair yaitu sifdatana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqad zalima. Sifdatana yaitu shad kemudian fa ya, ini tidak ngurut ya. Harusnya ngurut nih. Shad kemudian fa, sifdathana ya, dal kemudian tha ya, nun ya, sifdathana bukan nun tadi idgham ya. Sifdathana kam, kaf ya, kaf ini kaf. Kemudian jada jim, dal, syakhsun do qad sama yaitu shin, kemudian juga qaf, kemudian sin ya, sin shin, dum tayyiban zid fi tuqad zalima ya, yaitu dal, kemudian to, zai, kemudian fa, kemudian ta, kemudian dot, kemudian zod ya, seperti itu. Dirangkum dalam syair, saya ulangi, sifdathana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqad zalima. Ya, ini contohnya di sini ya. Dibaca samar. Ada ikhfa ada 3 ya. Ada ikhfa akrab, ada ab'ad, ada ausat ya. Akrab itu yang dekat dengan makhraj seperti dal, ta dan to ya, dibacanya insyaallah pada kesempatan yang lain ya kita jelaskan karena ini masalah waktu. Kemudian juga ikhfa ab'ad yaitu qaf dan kaf, dan ausat yaitu selebih dari qaf dan kaf, kemudian juga selebihnya dari dal, ta dan to. Di sini ada ma in dafiq. Di sini ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf da yaitu ifa aqrab ya. Ma'in dafiq. Ma'in dafiq. Ada ketika kita baca in itu udah menyiapkan huruf dal ya untuk diucapkan. Ma'in dafiq. In dafiq. Bukan ma'ing, bukan ma'in, tapi ma'in dafiq. Ma'in dafiq. Samar ya. Bukan ma'ing, bukan ma'in, tapi ma'in dafiq. Kita
lihat contohnya di Quran surah Al-Haqqah, tirai dibuka. Ya, di sini saya sampaikan ya. Contoh di sini di kotak. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Ini ikhfa ausat ya, pertengahan. Karena fa tengah-tengah ya, makhraj fa dan shad dari makhraj nun. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Fa uhliku, jangan fa ya. Adun fa. Jangan adun, jangan adung ya. Tapi adun fa ada samarnya, samar dan dengung. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Birihin hinso ya. Bukan birihin so, bukan birihin so, tapi birihin sarsarin 'atiyah. Ini idhar yang ini ya. Birihin ini ikhfa, ini idhar. Birihin sarsarin 'atiyah. Yang saya kotakin aja yang ikhfa ya. Ya, demikian contoh ikhfa yang bisa kami sampaikan. Tirai dibuka. Ya, kita sampai di kesimpulan ya, bahwa hukum nun mati dan tanwin atau ahkamun nun sakinah wa tanwin, hukum nun sakinah dan tanwin itu ada 4, yaitu idhar, idgham, iklab, dan ikhfa hakiki. Di sini sampaikan ada 5 karena idgham langsung kita pecah ya. Idhar halqi, idhar tenggorokan, karena ada idhar safawi ya. Ada idhar safawi. Jadi di sini khususnya idhar halqi. Karena nun mati, kalau idhar safawi kan mim sukun. Jadi di sini kalau bicara idhar dalam hukum nun sukun dan tanwin berarti idhar halqi maksudnya. Kemudian idgham di sini juga idgham bihunah dan idgham bihunah, bukan idgham mimi ya. Itu kalau idgham mimi itu mim ketemu mim. Di sini khusus nun mati ya atau tanwin. Kemudian iklab ketemu ba nun mati, kemudian ikhfa ketemu huruf yang 15. Ini ada hurufnya idhar, hurufnya ada 6. Kemudian idgham dengan hunah ada 4. Idgham dengan tidak hunah ada 2. Iklab ada 1. Kemudian ikhfa ada 15. Bagaimana cara menghafalnya? Cara menghafalnya tadi juga ada juga dengan matan ya. Tadi beliau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memberikan kita pembelajaran, memberikan kita sebuah matan yang mudah diingat. Itu bisa. Yang kedua juga dengan kita sering bertilawah every day, every night, every afternoon ya. Setiap hari kita bertilawah, insyaallah akan hafal mana yang idhar, mana yang idgham, mana yang iklab, dan mana yang ikhfa. Terima kasih atas kebersamaan antum semua. Terima kasih atas dukungannya para subscriber setia, para viewer setia. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan keberkahan dan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada para subscriber setia, kepada para viewer setia. Semoga dengan dukungan antum semua, channel Mizanul Qiraah ini bisa berkibar di Indonesia Raya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alifun ba ta'un tha jimun ha'un kha'un dal dhalun ra zayun sin shinun sadun dadun ta ainun ghain fa'un qaf kafun lamun mimun nun ha'un waw ياء يا هذه حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاي سين شين صاد ضاد طا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء يا
هذه حروف الهجاء